sahabat hotelier, kembali lagi dengan Om Dens. Siang ini Om Dens mau berbagi pengalaman aja ya. Di vlog Om Dens ini tidak pernah berpikiran untuk mengajari sosok pintar, tapi hanya ingin berbagi cerita dan pengalaman dari Om Dens sendiri. Kali ini Om Dens ingin berbagi tentang personal target di tempat kerjaan kita. Kenapa Om Dens ingin berbagi pengalaman mengenai personal target? Karena Om Dens masih dulu ya terlalu terlena dengan jabatan di posisi yang sama yang sekian lama ya. Jadi ingin kali ini Om Dens berbagi cerita supaya adik-adik yang masih baru berkecimpung di dunia perhotelan bisa mengeksplor diri untuk mempercepat dalam karirnya. Personal target adalah siapapun yang bekerja di hotel, tentunya kalian memiliki setidaknya job desk. Job desk adalah guidance yang harus kalian lalui dalam keseharian, setiap bulan, bahkan setiap tahun di dalam kurun waktu annual performance review biasanya. Dalam hal ini Om Dens ingin berbagi pengalaman jika Anda memang baru mengalami bekerja di hotel industri. Bagilah cara pola kerja kalian dalam kurun 1 tahun ya. Ini untuk menjadikan measure tolak ukur kita dalam bekerja ya. Kalau memang level asisten atau supervisor, biasanya semua orang memiliki KPI, Key Performance Index, yang dalam artian dalam 1 tahun ini kita harus membagi deadline ya. Buatlah personal deadline dalam kurun per 3 bulan supaya kita tahu progres yang sudah kita lakukan. Setidaknya kita punya pengingat, bikin kalender 3 bulan pertama. Apa yang harus kalian lakukan adalah mungkin awalnya dimulai dari observe ya, lihat ruang lingkup kerjaan kita, set target apa yang menjadikan prioritas dalam 3 bulan ya. Sekaligus kita mereview dalam 3 bulan apakah efektif atau tidak langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar target dalam 1 tahun. Setelah 3 bulan mungkin kita jalani 3 bulan berikutnya. Dalam hal ini ketika kita sudah mencapai di 9 sampai 10 bulan, kita harus pastikan job desk atau tanggung jawab kita sudah mencakup semua dan sudah kita laksanakan sesuai dengan kalender ataupun deadline yang kita buat sendiri. Kalian sendiri yang bisa mengukur bahwa apakah job desk, task ataupun tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan kita apakah sudah terkejar atau tidak ya. Pastikan hal ini dilengkapi dengan dokumen, kalau memang ada training ataupun achievement ataupun reward yang pernah kita dapat. Reward ini bukan hanya untuk dari atasan saja, sometimes ada feedback dari tamu hasil kerja kita itu menjadi reward, bahwa seperti guest comment ataupun direct comment dari manajer kita itu adalah reward. Hendaklah hal ini dimasukkan kepada achievement ataupun set target itu sendiri. Jadi kita pernah melakukan ABC, ternyata ada impact yang bagus. Mungkin yang kita lakukan FG dan lain-lainnya itu memang tidak maksimal nih, mungkin kita create something lagi untuk supaya target kita achieve. Kebetulan Om Dens baru tadi malam melakukan review kepada beberapa tim Om Dens bahwa yang sangat disayangkan dalam review itu tim Om Dens sendiri masih kebingungan ngeset namanya target. Jadi mereka hanya masih menjalankan rutinitas saja, bahwa kerjaannya hanya sebatas dikerjakan selesai tanpa memberikan extra effort lebih bahwa saya adalah memiliki potensial lebih. Yang tujuannya
pasti adalah untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan kita, sehingga kita ini merasa diperlukan dan merasa produktif, sehingga atasan ataupun mungkin pemilik hotel sendiri melihat bahwa potensial itu ada pada diri kita sendiri. Jadi buatlah sesuatu hal yang memang bahwa kita memiliki nilai kontribusi yang sangat baik buat perusahaan itu sendiri. Karena apa yang kita lakukan selain mungkin bisa dikatakan ibadah dalam setiap hari, dalam bekerja itu bagian ibadah, tetapi kita menjadikan kualitas dalam kerjaan, sehingga atasan kita ataupun perusahaan kita melihat bahwa kita memang salah satu employee yang memang produktif, yang memang perlu diperhitungkan. Oke, kembali lagi ke pembicaraan tentang set target. Yang tentunya setelah kita hampir 1 tahun pasti akan ada namanya performance review, ya, yaitu yang dilakukan atasan kita, direct supervisor, yang akan mereview kita bahwa apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun. Yang tentunya ini adalah menjadikan nilai ataupun penilaian ketika apakah kita mau akan diperpanjang atau tidak. Gitu. Jadi ketika kita dihadapi dalam performance review, yang pastinya kita sudah membawa dokumen ataupun achievement yang kita lakukan. Jadi ketika atasan kita menanyakan apakah sudah melakukan hal ini, dan hal ini, kita bisa mengcounter ataupun memberitahukan bahwa Bapak Ibu, saya sudah melakukan tugas dan kewajiban saya berdasarkan job desk ataupun KPI. Ini sudah selesai, ini selesai. Buktinya ada dengan dokumentasi tadi. Ya, hal ini akan mempermudah kalian untuk menjadikan karir kita atau karir kalian menjadi on track sesuai dengan target kalian. Nah, satu hal yang sangat penting dalam annual performance review biasanya adalah di-set juga yang namanya mau jadi apa ke depan dalam kurun waktu 6 bulan ataupun 1 tahun. Disitulah letak pentingnya set target tadi. Kalau kalian merasa dalam hampir 1 tahun ini saya mampu melakukan tugas yang sudah diberikan atasan kita, set target sepertinya saya harus dan bisa dalam kurun 6 bulan atau 1 tahun bisa ke next levelnya. Disitulah kita tentunya bisa meminta kepada atasan kita, Pak, saya sudah bisa melakukan yang Bapak berikan dalam 1 tahun ini dengan hal yang baik, kontribusi saya cukup baik di perusahaan. Tawarkan diri kita, apakah bisa saya mendapatkan chance atau kesempatan untuk ke jenjang berikutnya. Kalau Anda sebagai staff, apakah memang ada jenjang karir sebagai senior misalnya, atau bahkan menjadi supervisor, atau level supervisor bisa menjadi outlet manager atau captain, atau yang paling tidak adalah di struktur organisasi kalian itu tahu jenjang karir berikutnya itu apa. Minta job desk-nya, minta challenging bahwa saya ingin mengoptimalkan karir saya, sehingga dengan set target tadi yang proper, kalian akan lebih cepat dalam mengambil langkah untuk mendapatkan karir kalian lebih baik lagi. Ini yang tidak Om Dens dulu mungkin bukan tidak mengset dengan baik. Makanya kali ini Om Dens ingin sharing, kita semua harus mengset mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi kalian sendiri yang bisa menentukan mana yang didahulukan, mana yang memang bisa kita tunda. Ya, setidaknya kita harus mengejar target yang telah diberikan. Bahkan ketika memang target itu sudah kita capai, ask to your supervisor, to your manager, Pak, ada hal yang lain lagi nggak yang bisa saya kerjakan, saya bantu untuk memudahkan operasional di departemen kita, untuk memudahkan pekerjaan Bapak, apa lagi? Tanya. Itu salah satu bentuk bahwa kita peduli terhadap departemen dan kita peduli terhadap karir kita sendiri loh. Yakinlah bahwa ketika kita melakukan apa yang manajer lakukan, itu senantiasa menjadi poin buat kalian.
bahwa suatu waktu ketika memang diperlukan, kalian akan menjadi orang yang diprioritaskan untuk membantu, dan bahkan peluang karir itu akan kalian dapatkan. Ya, mudah-mudahan sedikit sharing mengenai self target ini bermanfaat buat khususnya adik-adik yang berkecimpung di dunia hotelier ataupun di industri yang lain. Setidaknya semua kita harus memiliki self target. Semoga sedikit sharing kali ini bermanfaat buat kita. Yakinkan bahwa kita semua harus memiliki target. Ya, paling tidak adalah ketika setiap target kita dapatkan, maka karir kalian akan lebih mudah dan lebih cepat. Pastikan ketika kalian mampu untuk melakukan itu, tanyakan hal yang lain sehingga jenjang karir yang berikutnya akan mudah kalian dapat. Terima kasih, salam hotelier. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Konten makan jamu dulu, tapi yang tidak lupa kopi menemani.